Di masa depan, berlari menjadi ilegal bagi siapapun kecuali orang kaya. Pria itu segera berhenti, menyadari bahwa ia tak pantas berada di wilayah orang kaya. Ia pergi ke sebuah hotel dan memesan kamar yang mewah. Namun resepsionis tidak meminta uang. Ia hanya memindai pergelangan tangannya. Di dunia masa depan ini, uang sudah tidak lagi digunakan. Waktu adalah satu-satunya mata uang. Secangkir kopi seharga 4 menit. Naik bus seharga 5 menit. Setiap barang memiliki label harga dalam menit atau jam. Dan ketika waktu mau habis, kamu akan mati seketika. Penampilan manusia berhenti menua di usia 25 tahun. Namun setelah itu, hitungan mundur dimulai di lengan mereka. Saat pria itu bangun, sisa waktunya kurang dari 1 hari. Ia bergegas ke pabrik dan bekerja keras, hanya untuk mendapatkan cukup waktu agar bisa bertahan sampai esok hari. Malam itu, ia pergi ke sebuah bar dan bertemu para pencuri waktu. Semua orang pamit dan berlari, tetapi para pencuri sudah mengunci target mereka. Seorang pria yang memiliki lebih dari 100 tahun waktu. Para pencuri memerintahkannya untuk mentransfer waktunya. Orang kaya itu setuju, tapi mengatakan ia ingin ke toilet dulu. Saat masuk, ia muntah karena panik. Saat itulah pria itu muncul dan menyelamatkannya. Mereka melarikan diri bersama, hampir saja terkejar oleh para pencuri. Setelah aman, pria itu bertanya mengapa orang kaya itu datang ke daerah kumuh. Pria kaya itu yang telah hidup lebih dari 100 tahun, berkata ia lelah dengan hidupnya. Lalu ia mengungkap kebenaran mengejutkan. Sebagian besar waktu di dunia dikendalikan oleh orang kaya. Mereka terus menaikkan harga di daerah miskin, memastikan waktu hanya beredar di antara orang kaya. Orang kaya tidak benar-benar mati. Mereka menggunakan kematian orang miskin untuk mempertahankan keabadian mereka. Pria itu hampir tidak percaya. Orang kaya itu bertanya, "Jika kau punya 100 tahun, apa yang akan kau lakukan?" Pria itu dengan sisa 19 jam menjawab, "Aku tidak akan menyia-nyiakan semenit pun." Keesokan paginya, saat pria itu tertidur, orang kaya itu mentransfer seluruh waktunya padanya, hanya menyisakan 5 menit untuk dirinya sendiri. Ketika pria itu terbangun dan menyadari apa yang terjadi, ia bergegas ke jendela. Ia melihat orang kaya itu duduk di jembatan. Beberapa saat kemudian, hitungan mundur di lengannya mencapai 0. Ia pun mati dengan tenang. Kemudian pria itu pergi menjemput ibunya di stasiun, tetapi ibunya tidak datang-datang. Dengan panik, ia berlari ke arah berlawanan. Ibunya telah menghabiskan 2 hari terakhir waktunya untuk membayar cicilan. Ketika tarif bus meningkat menjadi 2 jam, ia tidak memiliki cukup waktu dan terpaksa pulang jalan kaki. Saat waktu ibunya hampir habis, ia melihat putranya berlari ke arahnya. Namun tepat sebelum ia sempat mentransfer waktu, hitungan mundurnya mencapai 0. Ia meninggal di pelukan putranya. Hati pria itu dipenuhi amarah. Ia membenci aturan yang dibuat oleh orang kaya. Didorong oleh duka dan kemarahan, ia membayar waktu 1 tahun penuh untuk sebuah mobil dan memasuki wilayah orang kaya, tempat yang belum pernah ia datangi sebelumnya.